Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Tidak terasa saudara-saudara, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dari sepanjang triwulan yang sudah kita lewati. Bait Suci Perjanjian Baru, itu adalah judul pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang pekan ini. Ibrani 9 ayat 15 adalah ayat tema atau ayat hafalan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sepanjang minggu ini saudara-saudara, pelajaran kita berfokus pada pelayanan bait suci bangsa Israel. Kitab suci mengatakan bahwa bait suci itu adalah bayangan atau gambaran dari sesuatu yang nyata. Gambaran itu saudara menyatakan kematian dan pelayanan keimamatan Kristus di bait suci sorga. Perhatikan dua ayat berikut ini saudaraku. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sebuah poin yang sangat jelas, baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Tuhan rindu memiliki sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang penuh kasih dengan umat-umatnya. Jadi kata kuncinya ada pada kata hubungan. Saudara, hubungan adalah unsur yang penting dalam perjanjian ini. Agar hubungan itu ada, dibutuhkan interaksi, komunikasi, dan kontak. Tentu saja intens, khususnya bagi manusia yang berdosa, yang mudah jatuh dan gampang ragu. Tuhan tahu sifat-sifat manusia ini. Itu sebabnya Tuhanlah yang mengambil inisiatif, langkah awal untuk memastikan bahwa hubungan itu akan tercipta, sehingga Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Maka hubungan itu menjadi berarti. Maka dalam pesan pembangunan bait suci atau tempat kudus itu, hubungan yang Allah ingin miliki dengan umat-umatnya dapat diwujudkan secara nyata. Karena di dalam pesan itu saudara, sungguh jelas dinyatakan Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi dibangunnya bait suci bukan hanya sekedar untuk mewujudkan hubungan yang nyata antara Allah dan manusia saudara, tapi ada aspek yang lainnya. Imamat 26 ayat 12, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ternyata itu menjadi sebuah tanda. Aspek selanjutnya, itu juga menjadi jaminan bahwa Tuhan Allah menerima umatnya terlepas dari segala keadaan umatnya yang penuh dengan cacat celah. Kenapa saya katakan demikian? Imamat 26 ayat 11, hatiku tidak akan muak melihat kamu. Wah saudara, ini kalimat yang sangat indah. Tuhan mengasihi mereka karena Tuhan tidak muak ketika melihat mereka. Artinya Tuhan Allah tidak mendasari hubungan ini di atas kebencian, tetapi Tuhan Allah mendasari hubungan ini di atas belas kasihan. Derajat mereka diangkat tinggi oleh Tuhan saudara-saudara, sehingga mereka boleh hidup, tinggal, dan menikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Lalu apa pentingnya hal ini bagi bangsa Israel? Dan secara rohani, apa pentingnya pelajaran ini dalam kehidupan kita saudara-saudara? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pada hubungan itu ada berkat bagi umatnya, karena mereka boleh tinggal dengan aman bersama Allah mereka. Kemenangan dan kesuksesan dalam setiap peperangan kehidupan dijamin oleh Allah mereka. Dan yang paling penting saudara, bangsa-bangsa yang memandang hal ini akan mengakui bahwa di tengah-tengah umat-umat ini ada Allah yang hidup, Allah sumber berkat dan kehidupan. Ketika 1 Korintus 3 ayat 16 menulis, tubuhmu adalah baiklah, itu berarti Tuhan rindu hubungan itu dimulaikan di dalam kehidupan saya pribadi dan kehidupan pribadi saudara.
Teruslah mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang pekan ini, saudara, melalui pelajaran sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.